everyone, halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 7. Nah, sekarang saya akan membacakan anggota-anggota di kelompok 7. Yang pertama adalah saya sendiri selaku pembicara, Cenci Vanessa, Azara, Ari Putri, dan Alexander Rian. Nah, untuk kemudian, saya akan menjelaskan topik kita pada kesempatan kali ini. Topik kita hari ini adalah bagaimana sih cara untuk membuat tamu merasakan aman dan nyaman ketika berada di dalam hotel. Dari kasus yang ada di downtown hotel yang dimiliki oleh Farmers, dengan keadaan hotel yang memiliki keamanan yang kurang optimal, perpohonan yang lebat, bangunan yang kuno, menjadikan para tamu itu merasa kurang nyaman dan minat dalam memilih downtown hotel sebagai tempat penginapan mereka. Oleh sebab itu, diperlukan beberapa tindakan supaya downtown hotel dapat memberikan kenyamanan dan keamanan bagi para tamu. Berikut ini akan saya jelaskan beberapa cara untuk membuat tamu merasakan aman dan nyaman ketika melihat di dalam hotel. Nah, berikutnya saya akan menjelaskan penjabaran tentang poin-poin penting yang telah Anda lihat di layar Anda. Yang pertama, bersihkan kamar tamu. Hotel Anda mungkin sudah dilengkapi dengan kamar tamu jaga-jaga jika ada tamu yang berniat untuk menginap. Tapi, apakah kamar tamu di hotel Anda rutin dibersihkan meskipun tidak ada tamu yang menggunakannya? Inilah yang harus Anda perhatikan. Apakah kamar tamu sudah bersih atau belum? Bukan hanya lantai yang harus disapu, tetapi Anda juga butuh untuk mengganti perangkat spray, sarung bantal, dan selimut yang bersih jika sebelumnya sudah berdebu dan aromanya kurang sedap. Selain itu, berikan juga pengharum ruangan agar kamar tamu terasa lebih segar dan nyaman. Jangan lupa juga untuk melengkapi kursi tamu pilihan dengan bantal duduk untuk membuat mereka merasa lebih rileks dan santai. Jika tertarik untuk mendapatkan tema tertentu di kamar tertentu, kamu bisa melihat koleksi kursi tamu unik dari dekor-dekor yang ada di internet. Mari kita lanjut untuk poin yang kedua, yaitu siapkan kebutuhan dasar. Jika bingung harus menempatkan apa di kamar tamu, kamu bisa berpikir sebagai pemilik hotel. Jika kamu adalah seorang pemilik hotel, kebutuhan dasar lain apa sih yang perlu disiapkan untuk tamu saat datang menginap? Kebutuhan dasar yang bisa dipenuhi adalah air minum dan snack. Tamu mungkin akan merasa sungkan saat ingin menanyakan air minum. Jadilah tuan rumah yang baik dengan menjamu tamu dengan baik sebelum mereka menanyakan hal tersebut. Sebaiknya sudah menyediakannya terlebih dahulu. Snack atau kudapan juga tidak boleh dilewatkan. Selain itu, siapkan juga snack sebagai teman mereka untuk menghabiskan waktu mereka. Nah, poin yang ketiga, perhatikan teknik pencahayaan. Bagaimana cara mengatur pencahayaan di kamar tamu? Sebenarnya, teknik pencahayaan itu tidak berbeda dengan yang biasa dilakukan di ruangan lainnya. Memikirkan teknik pencahayaan sama pentingnya dengan memikirkan desain interior kamar secara keseluruhan. Terutama, desain interior untuk ruang tamu yang merupakan tempat penting, sebaiknya pasang dimmer atau pengontrol nyala redup lampu agar tamu bisa mengatur cahaya yang dibutuhkan sesuai dengan keinginan mereka. Kap lampu meja yang terpasang di dekat tempat tidur juga bisa membuat mereka lebih nyaman saat ingin membaca sambil bersantai. Untuk memilih kap lampu yang sesuai selera, Anda dapat membeli kap lampu dengan bentuk yang menarik di toko-toko dekorasi. Akan lebih baik jika kamu menyiapkan tombol di sebelah tempat tidur dan tak hanya mengandalkan tombol di dinding kamar. Mengapa? Karena tamu masih asing dengan kamar yang ada di hotel kamu. Jika ia bersiap tidur dan mematikan lampu dengan tombol di dinding, mungkin ia akan kesulitan menuju tempat tidur karena masih asing dengan layout kamar yang ada. Untuk poin yang keempat, sediakan ala-ala untuk membunuh waktu. Kebosanan bisa melanda siapa saja, termasuk tamu yang bermalam di hotel Anda. Saat berada sendiri di kamar dan memintanya untuk beristirahat, bisa jadi mereka mulai merasa bosan dan bingung harus melakukan apa. Siapkan solusi yang baik. Salah satunya adalah dengan menyediakan buku bacaan atau permainan papan seru. Lengkapi sudut ruangan di kamar tamu dengan tempat untuk membaca yang dilengkapi dengan kursi tamu dan meja samping untuk menyimpan buku bacaan atau minuman atau makanan para tamu. Kemudian, persiapkan staf Anda dengan baik. Karyawan atau staf Anda merupakan hal terpenting dalam memberikan menjaga standar operasional di dalam hotel. Mulailah dengan memberikan pelatihan-pelatihan khusus yang berhubungan dengan pelayanan prima. Hal itu merupakan yang dapat digunakan untuk memastikan bisnis Anda
menghasilkan keuntungan yang maksimal serta beroperasi dengan standar industri. Nah, pada sudah bosan belum mendengarkan cerita saya? Belum lah kan? Kalau begitu, kita lanjut aja lah ya ke penjabat. Untuk poin ke-6, buat koneksi emosional dengan tamu hotel. Superoffice.com baru-baru ini melaporkan data dari Journal of Consumer Research yang mencatat setidaknya 50% pengalaman pelanggan dengan bisnis atau organisasi didasarkan pada emosi. Dengan menarik emosi para tamu Anda akan membuat hubungan yang lebih kuat dengan mereka dan pada akhirnya meningkatkan loyalitas tamu Anda. Membangun koneksi emosional dengan tamu merupakan hal yang cukup penting, di mana biasanya 60-70% revenue hotel datang dari loyal customer yang sudah merasa nyaman dan merasa bahwa hotel sebagai rumah kedua bagi mereka. Mulailah dengan menyambut atau menyapa para tamu dengan nama mereka, berjabat tangan dengan mereka, dan memperkenalkan diri secara personal kepada mereka. Dan cari tahu mengapa tamu Anda menginap di properti Anda. Mungkin mereka akan berpergian untuk suatu peringatan sejarah atau mungkin mereka harus pergi ke hotel Anda untuk berlibur dengan keluarga. Gunakan informasi tersebut untuk menjalin hubungan dengan tamu Anda. Pastikan Anda memiliki PMS yang tepat sehingga dapat membantu Anda melihat detail informasi tamu secara real-time dan dapat diakses melalui smartphone Anda. Dengan terjalinnya koneksi emosional antara hotel dan tamu, hotel akan memberikan pengalaman berbeda bagi tamu ketika menginap di hotel Anda, dan Anda dapat memberikan pelayanan yang maksimal. Mari kita lanjut poin ke-7. Ubah kritik menjadi hal yang positif. Ketika musim liburan datang, biasanya kesibukan operasional hotel akan meningkat dan biasanya akan terjadi hal-hal yang beragam termasuk keluhan dari tamu hotel. Hal ini berlaku untuk setiap interaksi yang terjadi secara langsung maupun online. Ketika menghadapi keluhan tamu, Anda harus tetap tenang dan jangan mudah tersinggung jika ada tamu yang tidak puas atas pelayanan hotel Anda. Setiap masalah atau keluhan harus dianggap sebagai kesempatan untuk memberikan kesan kepada tamu dan tunjukkan kepada mereka bahwa Anda dapat menangani masalah apa. Misalnya, jika Anda menerima keluhan tentang kamar, pastikan untuk memindahkan tamu ke kamar terbaik di properti Anda. Atau jika mereka memberikan review yang tidak puas, cepatlah merespon atau menanggapi review tersebut dan berikan solusi seperti apakah mereka menginginkan pengembalian dana atau upgrade pada kunjungan mereka berikutnya. Untuk dapat merespon dengan baik dan tepat dari setiap keluhan yang terjadi, maka Anda harus mempersenjatai staf Anda dengan teknologi yang tepat agar dapat mengatasi berbagai masalah keluhan. Salah satunya dengan menggunakan PMS yang dapat diakses secara real-time, sehingga dapat membantu Anda dan staf Anda untuk melihat detail periode menginap dari tamu tersebut serta profil dari tamu tersebut. Mari kita lanjutkan yang ke-8, implementasikan teknologi baru. Traveler dari semua segmen pasar menjadi lebih bergantung pada teknologi, terutama saat mereka berpergian. Ini saatnya Anda untuk mempelajari tentang teknologi terkini yang tersedia dan menerapkan apa yang terbaik untuk hotel Anda. Wifi gratis, smart system, dan mobile app adalah beberapa jenis teknologi yang mungkin Anda pertimbangkan untuk digunakan di properti Anda. Dengan memanfaatkan teknologi Anda, juga dapat memonitor hotel Anda serta profil tamu yang menginap di hotel. Setiap informasi ini dapat Anda akses melalui PMS yang berbasis online dan real-time, sehingga membuat liburan Anda menjadi terasa nyaman dan aman untuk meninggalkan hotel tersebut. Fokus pada pengembangan loyalitas tamu merupakan poin ke-9. Musim liburan adalah saat menarik perhatian para tamu dengan memberikan hal spesial kepada tamu terlebih untuk loyal customer Anda. Dengan membuat program rewards yang tepat untuk musim liburan seperti free upgrade kamar, free big pass, dan diskon pemesanan, Anda akan memberikan pengalaman yang berbeda untuk tamu yang menginap di properti Anda. Loyal customer merupakan bagian penting untuk hotel Anda, bukan hanya untuk meningkatkan revenue hotel, akan tetapi dengan adanya loyal customer di hotel Anda dapat dibantu dalam memperhatikan dan menjaga kualitas standar pelayanan di hotel Anda. Jangan lupa minta review secara online dari tamu Anda, dan pantau apa yang dikatakan tentang properti Anda di setiap channel online. Kemudian melengkapi fasilitas keamanan Anda. Para tamu sangat dan akan merasa nyaman di hotel apabila fasilitas dan keamanan yang sangat bagus dan terjaga. Dengan cara yaitu membangun dan menambah keamanan area parkir hotel dan melengkapi fasilitas keamanan seperti CCTV, beberapa pagar di area parkir, dan memberikan pelayanan penjagaan keamanan area sekitar hotel atau security supaya dapat terjamin keamanan downtown hotel tersebut.
Begitulah cara supaya tamu merasakan aman dan nyaman. Untuk poin yang ke-11 adalah fokus pada kebersihan. Kondisi area hotel yang bersih menjadikan tolak ukur kenyamanan bagi para tamu. Apabila keadaan hotel dipenuhi oleh pepohonan dan semak-semak, akan membuat para tamu tersebut menjadi kurang nyaman. Sebaiknya dilakukan penebangan beberapa pohon dan semak-semak yang memang sudah lebat tanpa menghilangkan suasana asli di downtown hotel. Karena dengan banyak semak-semak itu membuat tamu merasakan kurang nyaman. Untuk yang ke-12 adalah keunikan dan keelokan bangunan. Kondisi bangunan pun tetap harus diperhatikan. Beberapa bangunan kuno perlu dilakukan renovasi dengan mendekorasi bangunan lebih modern serta memiliki konsep unik di downtown hotel yang dapat menambah minat para tamu untuk datang. Karena kalau hotel itu tidak memiliki konsep yang modern, menarik, dan unik, itu pengunjungnya bakal sedikit. Yang terakhir adalah menambahkan beberapa fasilitas refreshing dan permainan. Dengan ditambahkannya beberapa fasilitas refreshing dan permainan dapat membuat para... Nah, sudah habis kan penjabarannya? Kalau begitu saya tutup ya. Saya merupakan Cici Vanessa dari perwakilan pembicaraan kelompok 7. Ingin mengucapkan terima kasih banyak karena sudah mendengarkan penjabaran kami dari awal hingga akhir. Dan kami minta maaf jika ada kesalahan kata, kalimat, dan pengucapan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih banyak untuk waktu kalian selama beberapa menit ini. And see you again di pertemuan kita yang selanjutnya.